Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali hadir menemani pagi Anda untuk edisi hari Jumat 28 Agustus 2026 Mutiara Pagi Berjaringan yang disiarkan langsung dari Pro 1 Radio Bogor bersama dengan RRI Bandung dan juga RRI Cirebon pendengar. Sekali lagi senang sekali saya Alif Daita bersama kru yang bertugas pada pagi hari ini akan menemani Anda dalam kajian pagi dengan tema Membina Keluarga yang Unggul dalam Imtak dan Iptek di era digital. Dan sudah hadir bersama kami melalui sambungan telepon guru kita ada Ustadz Kiai Haji Mahfud Hidayat, yaitu penyuluh agama Islam Kemenak Kota Bogor. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Dan pendengar, seperti biasa pada pagi hari ini akan dibagi menjadi dua segmen ya. Untuk segmen pertama akan diawali dengan pemaparan materi dari guru kita. Setelah itu akan kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui nomor interaktif kami di nomor 0251 8312450 ataupun juga melalui pesan singkat kami di WhatsApp 081-nya 5 kali 4200 pendengar. Dan juga kami buka untuk atensi yang Anda yang mendengarkan kami via aplikasi RRI Digital juga bisa langsung dikirimkan di fitur live chatnya ya. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, kami persilakan kepada Pak Kiai Mahfud Hidayat untuk memaparkan materinya di segmen awal ini. Silakan Pak Kiai. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor, RRI Cirebon, dan juga RRI Bandung dan sekitarnya dimanapun berada, yang mudah-mudahan senantiasa kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita di hari Jumat, tentunya kita sangat berharap kepada Allah agar hidup kita, agar keluarga kita senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta pertolongan untuk mencapai tujuan hidup kita, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tentu dunia dan akhirat tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lain, karena merupakan kesinambungan atau keberlanjutan. Bagi orang yang beriman, setelah dunia, berikutnya adalah akan memasuki fase alam barzah dan seterusnya sampai nanti ke hari akhirat yang kekal selamanya. Dan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dalam lingkup unit lembaga sosial yang paling terkecil, yaitu adalah keluarga. Bagaimana kita bisa membina keluarga yang unggul dalam imtak dan iptek sesuai dengan tema pemaparan Mutiara Pagi hari ini, yang tentunya kita menyesuaikan dengan apa yang terjadi atau dengan apa yang kita alami sekarang ini di era digital. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keluarga merupakan kumpulan ya, atau merupakan lembaga sosial yang itu di dalamnya
diikat dengan perkawinan, diikat dengan pernikahan antara suami dan istri, kemudian melahirkan anak, dan juga di situ keluarga bisa diartikan juga berasal dari kata ahlun dalam bahasa Arab yang artinya senang, yang artinya tentram, yang artinya bahwa orang yang berada di dalamnya itu adalah menebarkan ketenangan, ketentraman, sakinah, mawaddah, warahmah, yang merupakan tujuan adanya sebuah keluarga. Ada juga diambil kata usroh, keluarga itu yang artinya adalah ikatan atau persatuan, sehingga keluarga merupakan benteng perlindungan dalam hal ini, sekaligus tanggung jawab di dalamnya untuk membangun emosi, sosial, serta spiritual. Nah, maka keluarga yang unggul dalam imtak dan imtek, imtak iman dan takwa, iptek itu ilmu pengetahuan dan teknologi, itu tidak bisa lepas dari kurang lebih atau setidaknya 3 hal. Yang pertama adalah pondasi keimanan atau keagamaan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa di era digital ini, di mana banyak orang yang hampa dalam hal keimanan, sibuk dengan mengurus dunia, bahkan ketika banyak sekat-sekat yang dulu mungkin sekat itu bisa menjadi benteng, ya, diprotek, diberikan perlindungan yang kuat oleh keluarga, oleh ayah, oleh ibu. Namun sekarang sekat-sekat itu hancur, ya, bahkan dunia luar yang tidak mengenal batas itu bisa sampai menembus ke dalam jari jemari atau ke dalam kamar anak-anak kita. Nah, oleh karena itu mutlak kita sadari betul bagaimana fitrah manusia. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan sesuai dengan fitrahnya. Artinya fitrah di sini adalah dia siap untuk menerima kebaikan. Ya, secara fitrah manusia atau bayi yang lahir itu adalah disiapkan oleh Allah untuk menjadi orang yang baik. Namun ternyata bisa jadi faktor di luar. Kalau dalam hadis adalah fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawidanihi au yunassiranihi au yubajjisanihi, bisa menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Nah, bisa jadi orang tuanya itu, kalau zaman sekarang, tidak hanya ayah dan ibu, tapi juga adalah bagaimana gawai, atau dalam hal ini adalah dunia maya, faktor dari luar yang menjadikannya seperti itu. Namun demikian hadirin, peran orang tua dalam hal ini sangat dibutuhkan, karena memang kita semua tentu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarah, ya, apalagi sekarang momennya adalah di bulan Rabiul Awal, banyak di sana sini diperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini adalah menjadi refleksi, menjadi momentum yang terbaik bagi setiap keluarga, sejauh mana kita mencontoh keluarga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mutlak keteladanan dalam hal ini kaitan dengan penanaman keagamaan. Bagaimana seorang anak itu bisa untuk istiqomah dalam hal sholat, sementara ayah dan ibunya belum istiqomah dalam hal sholat. Bagaimana
Dia menginginkan anaknya untuk disiplin dalam penggunaan gawai. Ya, sedangkan orang tuanya sendiri belum mencontohkan kedisiplinan. Misalnya dalam hal ini ketika ya waktunya ibadah atau waktunya ngaji atau waktunya untuk silaturahim ya dan sebagainya, itu untuk mendidik keteladanan, jangan sampai ketika mereka berdekatan namun terasa berjauhan. Nah, yang kedua hadirin adalah kaitannya dengan menanamkan literasi digital. Ya. Menanamkan literasi digital yang berbasis karakter tentunya. Ya, setelah yang pertama itu adalah menanamkan pondasi keagamaan. Ya, meletakkan pondasi keagamaan dan kewajiban sebagai keluarga atau kepala keluarga untuk mendidik putra-putrinya. Diingatkan oleh surat At-Tahrim ayat 6, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka yang kedua adalah tidak bisa dipungkiri, di zaman sekarang ini kita harus melek. Ya, jangan sampai perubahan teknologi itu menjadikan kita mundur. Justru teknologi yang harus kita kendalikan dan kita bisa maju bersamanya. Maka berbasis karakter dalam hal penanaman literasi digital atau digital citizenship itu adalah bermuara pada surat Al-Alaq ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ayat ini adalah ayat yang pertama kali turun kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus ayat ini menuntun bagi kita sebagai umatnya beliau bahwa kalimat Iqra itu tidak hanya buku yang dibaca, namun literasi yang sebanyak-banyaknya untuk menambah ilmu pengetahuan, bahkan inovasi, ya, termasuk juga percobaan-percobaan dalam hal teknologi. Itu semuanya adalah Iqra. Ya. Tidak hanya yang sifatnya qauliyah, tapi juga kauniyah. Alam semesta itu adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang terhampar luas. Belum lagi di bawahnya kaitan dengan eksplorasi dan seterusnya. Maka berbasis karakter adalah tertanam dalam bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Nah, oleh karena itu seorang mukmin atau seorang yang beriman dalam hal ini, meskipun dia sudah melesat jauh dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan teknologi, dia tidak melepaskan karakternya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang tentu dia memiliki rambu-rambu dalam hal ini kaitan dengan muraqabah. Bismi rabbika, yang dengan nama Tuhanmu, artinya adalah senantiasa yang mendasari kajiannya, yang mendasari ilmunya adalah spiritual, ya, keimanan dan ketakwaan. Maka saat dia berada dimanapun, ya, meskipun itu jauh dari orang tuanya, bahkan sekarang meskipun dekat secara fisik, bisa jadi hatinya jauh, namun demikian dia tidak bisa lepas dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah muraqabah. Sehingga ada sensor dalam dirinya, ya, atau cyber sensor dalam hal ini, yang itu akan memproteksi dirinya dari dampak buruk atau dampak kemaksiatan yang ditimbulkan di era digital ini. Di dalam Al-Quran surat Qaf, ya, kita mengetahui Allah berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidak ada yang terucap sedikit pun melainkan ada malaikat yang mengawasi dan mencatatnya. Nah,
Yang ketiga adalah menguasai teknologi untuk kebaikan. Setelah pondasinya kuat, ditanamkan karakter yang kuat, yang merasa dia senantiasa diawasi oleh Allah, diawasi oleh malaikat, bahkan merasa ya meskipun tidak terlihat orang tuanya, namun orang tuanya itu merasa dekat dengannya dengan dalam hal ini karakter spiritual. Maka yang ketiga tentunya adalah menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan untuk kebaikan. Hadirin jamaah yang berbahagia, teknologi itu bisa menjadi hal yang baik, bisa menjadi hal yang buruk. Seperti halnya teknologi dalam hal ini menemukan bagaimana kaitannya dengan artificial ya intelligence atau intelektual. Dalam hal ini itu intelektual buatan bisa jadi seseorang digunakan untuk kebaikan atau bisa juga untuk keburukan. Belum lagi kaitan dengan bagaimana persenjataan dalam hal militer, dalam hal peperangan. Bisa jadi itu untuk kebaikan atau untuk keburukan. Maka kita tanamkan ya penguasaan teknologi dalam hal ini adalah untuk kebaikan. Silakan ya, jangan sampai ada batasan selama itu tujuannya adalah untuk kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Ya, Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu di antaramu. Nah, ayat ini di Al-Mujadilah ayat 11 itu Allah mengurutkan yang pertama adalah beriman, yang kedua adalah berilmu. Sehingga iman dulu yang kuat. Setelah kuat imannya, maka ilmunya akan menjadikan dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita Kiai Haji Mahfud Hidayat. Pendengar, kita jeda terlebih dahulu dan setelah ini kita akan buka sesi pertanyaan. Untuk Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui WhatsApp 081-nya 5 kali 4200 ataupun juga bisa menghubungi kami via interaktif di 0251-831-2450. Pendengar, kita jeda terlebih dahulu, setelah ini baru kita akan buka sesi pertanyaan.